Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dedi Warisman. Saya dari Universitas Kediri, program studi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan tipe-tipe layout pada mata kuliah perancangan tata letak fasilitas. Tipe strategi layout yang pertama, A. Pengertian layout. Layout atau tata letak merupakan satu keputusan yang menentukan efisiensi sebuah operasi dalam jangka panjang. Banyak dampak strategis yang terjadi dari hasil keputusan tentang layout, diantaranya kapasitas, proses, fleksibilitas, biaya, kualitas lingkungan kerja, kontak konsumen, dan citra perusahaan. Layout yang efektif membentuk perusahaan mencapai sebuah strategi yang menunjang strategi bisnis yang telah ditetapkan di antara diferensiasi biaya rendah maupun respon cepat. Dalam semua kasus yang terjadi, layout seharusnya mempertimbangkan bagaimana cara mencapai. Yang pertama, pemanfaatan lebih tinggi atas ruang, fasilitas, dan tenaga kerja. Yang kedua, perbaikan aliran informasi, barang, atau tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatkan moral kerja dan kondisi keamanan yang lebih baik. Keempat, meningkatkan interaksi perusahaan dengan konsumen. Yang kelima, peningkatan fleksibilitas. Dari waktu ke waktu, desain layout perlu dipertimbangkan sebagai sesuatu yang dinamis dan punya fleksibilitas. B. Tipe layout. Ada 6 pendekatan layout, yaitu 1. Layout dengan posisi tetap. Biasanya untuk proyek besar yang memerlukan tempat luas seperti pembuatan jalan layang maupun gedung. Yang kedua, layout berorientasi pada proses. Untuk produksi dengan volume rendah dan variasi tinggi disebut juga job shop. Yang ketiga, layout perkantoran. Bagaimana penempatan tenaga kerja, peralatan kantor, dan ruang kantor yang melancarkan aliran informasi. Yang keempat, retail layout. Penempatan rak dan pemberian tanggapan atas perilaku konsumen. Yang kelima, layout gudang, mengefisiensikan ruang penyimpanan dan sistem penanganan bahan dengan memperhatikan kelebihan dan kekurangannya. Yang keenam, layout berorientasi produk. Pemanfaatan tenaga kerja, mesin yang terbaik dalam produk yang kontinu atau berulang. Agar dapat menetapkan layout yang efektif, maka perlu menetapkan beberapa hal. Di antaranya adalah peralatan, penanganan bahan. Yang kedua, kapasitas dan persyaratan luas ruangan. Yang ketiga, lingkungan hidup dan estetika. Yang keempat, aliran informasi. 5. Biaya perpindahan antar wilayah kerja yang berbeda. C. Layout posisi tetap, fixed position layout. Masalah yang dihadapi dalam layout posisi tetap adalah bagaimana mengatasi kebutuhan layout proyek yang tidak berpindah atau proyek yang menyita tempat yang luas, seperti pembuatan jalan layang, gedung. Teknik untuk mengatasi layout posisi tetap tidak dikembangkan dengan baik dan kerumitannya bertambah dengan disebabkan oleh 3 faktor, yaitu 1. Tempatnya yang terbatas pada semua lokasi produksi. Yang kedua, setiap tahapan berbeda pada proses produksi dan kebutuhan bahan, sehingga banyak hal yang menjadi penting sejalan dengan perkembangan proyek. Yang ketiga, volume bahan yang dibutuhkan sangat dinamis. Karena permasalahan pada layout posisi tetap sulit diselesaikan pada lokasi, maka strategi alternatif yang ada adalah untuk melengkapi proyek ada hal-hal yang
dikerjakan di luar lokasi. Misalnya, pada proyek pembuatan jalan layang, maka pembuatan konstruksi besi dilakukan di luar lokasi. Setelah jadi, tinggal melakukan penanamannya di lokasi proyek. Yang D, layout berorientasi proses. Proses oriented layout adalah sebuah layout yang berkaitan dengan proses produksi bervolume rendah dan variasi tinggi. Layout jenis ini merupakan cara tradisional untuk mendukung strategi diferensiasi produk. Layout jenis ini adalah yang paling tepat untuk pembuatan produk yang melayani konsumen dengan kebutuhan berbeda-beda. Pada proses yang disebut job shop, setiap produk dalam kelompok kecil melalui urutan operasi yang berbeda. Tiap produk atau pesanan yang sedikit diproduksi dengan memindahkannya dari satu departemen ke departemen lain dalam urutan yang tertentu dari tiap produk. Contoh yang tepat adalah rumah sakit atau klinik. Kelebihan utama dari layout ini adalah adanya fleksibilitas peralatan dan penugasan tenaga kerja. Sehingga dengan demikian apabila terjadi permasalahan pada suatu mesin, pekerjaan tidak perlu berhenti dan dapat dialihkan pada mesin lain atau departemen yang sama. Layout ini juga sangat baik diterapkan pada produksi komponen dalam bak kecil atau disebut job lot dan perlu produksi komponen dalam ukuran dan bentuk yang berbeda. Untuk kelemahan layout ini ada pada peralatan yang biasanya memiliki kegunaan umum. Waktu produksi jadi lama karena butuh waktu lama untuk berpindah dalam sistem karena sulitnya penjadwalan, perubahan penyetelan mesin, keunikan penanganan bahan, membutuhkan operator dan terampil dan persediaan barang setengah jadi menjadi lebih tinggi. Karena ketidakseimbangan proses produksi, pada akhirnya kebutuhan model akan semakin banyak. Yang E, layout perkantoran, office layout. Hal yang membedakan antara layout kantor dan pabrik adalah pada kepentingan informasi. Namun, demikian pada beberapa lingkungan kantor, produksi sangat tergantung pada aliran bahan. Cara penyelesaian layout kantor adalah menggunakan analisis diagram hubungan relationship chart seperti dicontohkan di bawah ini. Contoh, suatu kantor memiliki 9 ruangan, yaitu untuk 1. Direktur, 2. Direktur teknologi, yang ketiga ruang para insinyur, yang keempat sekretaris, yang kelima pintu masuk kantor, yang keenam pusat arsip, yang ketujuh lemari peralatan, yang kedelapan peralatan fotokopi, dan yang kesembilan gudang. Penempatan satu ruang dengan ruang lainnya dilakukan dengan cara memberikan nilai, yaitu nilai kedekatan. A. Absolutation, yaitu sangat perlu. E. Especially important, sangat penting. I. Important, penting. O. Ordination, oke, boleh. U. Unimportant, tidak. X. Not visible, tidak perlu. Pada layout ini ada dua kecenderungan yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Teknologi seperti telepon seluler, pagar, fax, internet, laptop pada menyebabkan layout perkantoran menjadi makin fleksibel dengan memindahkan informasi secara elektronik. 2. Virtual company menciptakan kebutuhan dinamis akan ruangan dan jasa. Kedua macam kecenderungan ini mengakibatkan kebutuhan karyawan lebih sedikit berada di kantor. Yang F, layout usaha eceran, retail layout.
merupakan sebuah pendekatan yang berkaitan dengan aliran pengolokasian ruang dan merespon pada perilaku konsumen. Layout ini didasarkan pada ide bahwa penjualan dan keuntungan bervariasi kepada produk yang menarik perhatian konsumen. Sehingga banyak manajer e-retail mencoba untuk mempertontonkan produk kepada konsumen sebanyak mungkin. Tujuan utama dari layout ini adalah memaksimalkan keuntungan luas lantai per kaki persegi. Di samping itu ada jasa konsep yang masih diperdebatkan, yaitu biaya slotting atau slotting fee, yaitu biaya yang dibayar produsen untuk menempatkan produk mereka pada rak di rantai retail atau supermarket. Di samping itu, ada juga pertimbangan-pertimbangan lain yang disebut dengan service spec yang terdiri dari 3 elemen, yaitu 1. Kondisi yang berkenaan dengan lingkungan. 2. Tata letak yang luas dan mempunyai fungsi. Yang 3. Tanda-tanda, simbol, dan patung. 5 ide yang dapat dimanfaatkan dalam pengaturan toko yaitu 1. Tempat barang-barang yang sering dibeli di sekitar batas luar toko. Yang kedua, gunakan lokasi dan strategis untuk produk yang menarik dan mempunyai nilai keuntungan besar seperti kosmetika, aksesoris. Yang ketiga, distribusikan produk kuat yaitu yang menjadi alasan utama para pengunjung berbelanja. Pada kedua sisi lorong dan letakkan secara terbesar untuk bisa dilihat lebih banyak konsumen. Yang keempat, gunakan lokasi ujung lorong karena memiliki tingkat pertontonan yang tinggi. Dan yang kelima, sampaikan misi toko dengan memilih posisi yang menjadi penghentian pertama bagi konsumen. Yang G, layout gudang, warehouse layout, merupakan sebuah desain yang mencoba meminimalkan biaya total dengan mencapai paduan yang terbaik antara luas lantai dan penanganan bahan. Manajemen bertugas memaksimalkan tiap unit luas gudang, yaitu memanfaatkan volume penuhnya sambil mempertahankan biaya penanganan bahan yang rendah. Yang mana biaya penanganan bahan adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan transportasi barang yang masuk, penyimpanan dan bahan luar, meliputi peralatan, tenaga kerja, bahan, biaya pengawasan, asuransi, penyusutan. Layout gudang yang efektif meminimalkan kerusakan bahan di gudang. Manajemen gudang yang modern merupakan suatu prosedur yang otomatis yang menggunakan ASRS (Automated Stock Retrieval System). Dan yang terakhir ada 3 konsep yang dikenal dalam layout gudang, yaitu 1. Cross docking. Yang kedua, random stocking. Yang ketiga, customizing. 1. Cross docking adalah cara menghindari penempatan bahan atau pasokan dalam gudang dengan cara memproses secara langsung di saat diterima. Cross docking yang baik membutuhkan penjadwalan yang kuat, pengiriman yang diterima memiliki identifikasi produk yang kuat dengan kode garis. Yang kedua, random stocking digunakan di gudang untuk menempatkan persediaan di mana terjadinya lokasi yang terbuka. Teknik ini berarti bahwa ruangan tidak perlu dikhususkan untuk barang-barang tertentu dan fasilitas dapat dimanfaatkan dengan lebih baik. Ketiga, customizing merupakan penggunaan gudang untuk menambahkan nilai produk melalui modifikasi, perbaikan, pelebahan,
dan pengapakan. Cara ini biasanya berguna untuk menghasilkan keunggulan bersaing dalam pasar di mana terdapat perubahan produk yang sangat cepat. Cara ini sudah banyak dilakukan oleh perusahaan dengan misalkan penyediaan label pada usaha eceran, sehingga barang dapat langsung dipajang. Itu yang H. Layout berorientasi produk orientasi layout. Layout ini disusun di sekeliling produk atau keluarga produk yang sama, memiliki volume tinggi dan variasi rendah. Asumsi yang digunakan adalah 1. Volume yang tidak mencukupi untuk pemanfaatan peralatan yang tinggi. Yang kedua, permintaan produk stabil. Yang ketiga, produk distandarisasi atau mendekati fase siklus hidupnya. Dan yang keempat, pasokan bahan baku dan komponen mencukupi dengan kualitas standar. Dalam layout ini ada 2 jenis, yaitu lini pabrikasi, yang kedua lini perakitan. Keuntungan ini adalah biaya variabel untuk rendah biayanya berkaitan dengan produk yang terstandarisasi dan bervolume tinggi. Kelemahan layout ini adalah butuh volume tinggi karena modelnya besar. Jika ada penghentian pada satu bagian, akan berakibat pada seluruh operasi. Konsep perhitungan untuk beberapa strategi layout. Ada teknik untuk menyusun stasiun kerja dengan meminimalkan biaya penanganan bahan. Biaya diasumsikan sebagai sebuah fungsi jarak antara bagian. Tujuan fungsi ini dapat dinyatakan sebagai berikut. Biaya minimum sama dengan I sama dengan 1 dan I sama dengan 1, di mana N jumlah total stasiun kerja atau departemen, IJ sama dengan masing-masing departemen, XIJ jumlah beban yang dipindahkan antara bagian dari I ke J, dan CIJ sama dengan biaya untuk memindahkan beban antara bagian dari I ke J. Nah, di sini ada contoh sebuah perusahaan mempunyai 6 departemen yang masing-masing departemen pada ukuran ruang yang sama dengan luas gedung sebesar 24 kali 12 meter persegi. Sehingga ukuran ruang masing-masing 6 kali 8 meter persegi. Gunakan konsep minimas cost untuk layout berorientasi proses apabila matriks A. Nah, di sini ada tabel. Mungkin teman-teman bisa departemen ini, departemen A, departemen B, departemen C, D, dan lainnya. Biaya pemindahan untuk ruang yang berdekatan sebesar 1, sedangkan biaya yang berdekatan sebesar 2. Layout, apabila layout adalah sebagai berikut. Ruang 1, departemen A, departemen D, dan ruang 4. Ruang 2 departemen B, ruang 3 departemen C, ruang 4 departemen D, ruang 5 departemen E, ruang 6 departemen F. Mungkin di sini ada gambar itu penjelasannya. Mungkin itu penjelasan cukup sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.